Moskow sedang kacau. Orang-orang Rusia menarik miliaran dolar dari bank mereka karena mereka benar-benar khawatir pemerintah mereka sendiri akan mengambil simpanan mereka untuk mendanai perang ini. Ketakutan itu nyata. Para blogger perang Rusia sendiri sekarang membunyikan alarm menunjukkan bahwa pemerintah kehabisan uang dan pasukan. Inilah alasan mengapa puluhan ribu orang Rusia melarikan diri dari negara itu karena mereka tidak ingin terlibat dalam perang yang berjalan sangat-sangat buruk. Di tengah semua ini, kota terbesar di Eropa, ibu kota Rusia, Moskow, sedang kehabisan bensin. Bahkan, situasi di Moskow lebih buruk daripada di tempat lain di Rusia. Jadi untuk menanggapi semua ini, Putin melakukan apa yang selalu ia lakukan. Sekarang dia memenjarakan siapapun yang mengkritik perang. Bahkan politisi Rusia pun tidak mendapat belas kasihan. Jika kamu menentang operasi militer khususnya, kamu langsung masuk ke gulag. Jadi mari kita bahas semua ini dan lebih banyak lagi. Dimulai tentu saja dengan kekacauan di jalan-jalan Moskow. Karena kekacauan ini bisa berakhir dengan penarikan dana besar-besaran dari bank, krisis perbankan besar-besaran di salah satu negara terbesar di dunia. Dan kita akan membahas krisisnya, tapi pertama-tama lihatlah seperti apa jalan-jalan di Moskow saat ini. Orang-orang menunggu berjam-jam, kadang puluhan jam, hanya untuk mendapatkan bensin, dan situasinya semakin memanas. Sial, SPBU hitam, orang-orang sudah mulai berkelahi, sialan. Aduh, sialan. Oh, ini benar-benar parah, sialan. Oh, satu lawan satu pokoknya. Disinilah keadaan benar-benar memanas. Moskwa, Moskow tahun 26, gila banget. Moskow 2026 memang sangat gila bahwa ibu kota Rusia merasakan dampaknya begitu cepat setelah Ukraina mulai menyerang kilang minyak Rusia. Awalnya Putin benar-benar percaya bahwa perang ini tidak akan pernah menyentuh para elit Moskow. Namun inilah kenyataannya sekarang. Sekarang video itu, klip yang baru saja kita lihat, sebenarnya masih berlanjut selama 3 menit lagi. Dan kita akan melihat keseluruhannya di akhir video. Tapi pertama-tama, mari kita lihat krisis perbankan. Karena itulah hal yang paling dikhawatirkan oleh orang Rusia, bahkan Kremlin sendiri. Hal seperti inilah yang bisa meruntuhkan ekonomi modern, tidak peduli ekonomi negara mana itu. Jika bank-bank berhenti beroperasi, maka ekonomi juga akan berhenti berjalan. Dan, tebak apa? Itulah tepatnya arah yang sedang dituju Rusia. Lihatlah laporan ini. Sekarang, sebelum saya membaca pesan ini, penting untuk saya sampaikan bahwa ini berasal dari seorang blogger perang Rusia yang mendukung perang. Jadi ini adalah seseorang yang mendukung perang. Dia ingin Putin bertindak lebih jauh dari apa yang sudah dia lakukan. Dan inilah yang dikatakan tentang anggaran Rusia. Lihatlah. Defisit anggaran federal Rusia telah mencapai rekor tertinggi sebesar 8 triliun 680 miliar rubel. Saya kira itu sekitar 90 miliar dolar. Anda bisa melihatnya sendiri dengan meninjau situs webnya. Pengeluaran sekitar 28 miliar rubel dan pendapatan sekitar 20 miliar rubel. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa defisit yang direncanakan pada awal tahun hanya 3,8 triliun. Lalu diam-diam dinaikkan menjadi 4,7. Dan tentu saja, ini bahkan belum memperhitungkan defisit anggaran daerah sebesar 1,5 triliun dan defisit dana sosial. Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan, pendapatan kas negara akan habis pada November 2026. Untuk menyelamatkan keuangan publik dari kehancuran, kita harus mengambil keputusan yang sangat sulit dan tidak populer. Kita bisa mencetak 8 triliun rubel, mendevaluasi mata uang untuk mengisi kas negara dengan pendapatan nominal. Nah, ini bagian yang menakutkan. Atau kita bisa secara paksa mengubah sebagian simpanan bank warga menjadi obligasi pemerintah. Secara sederhana, pemerintah Rusia mungkin akan menguras bank-banknya sendiri dan mengambil tabungan warganya sendiri untuk terus mendanai operasi militer khusus ini. Saya rasa ini benar-benar sudah menjadi operasi ekonomi khusus sekarang. Sekarang, saya tahu beberapa dari kalian pasti bertanya-tanya, Sam, seberapa besar kemungkinan sebenarnya bahwa Putin benar-benar melakukan sesuatu yang sebodoh ini? Karena saya rasa kita semua sepakat bahwa hal ini pada dasarnya akan menghancurkan ekonomi Rusia. Dan maksud saya bukan hanya investor asing yang kabur. Maksud saya bahkan masyarakat Rusia sendiri akan kehilangan sedikit kepercayaan yang masih mereka miliki terhadap ekonomi. Dan jujur saja, saya tidak tahu jawaban yang benar. Saya tidak tahu berapa kemungkinan Putin akan melakukan ini. Tapi tahukah kamu apa yang lebih penting daripada jawaban yang benar? Apa yang diyakini oleh orang Rusia? Dan jika kita melihat data yang keluar dari Bank Sentral Rusia, tampaknya orang Rusia memang khawatir Putin akan mengambil alih simpanan mereka. Dan itulah bagian yang penting. Lihatlah laporan ini. Orang Rusia menarik miliaran dolar dari bank mereka setiap bulan karena takut Putin akan menyita simpanan mereka. Dan jumlah yang mereka tarik hampir setiap bulan memecahkan rekor. Hanya bulan ini saja, orang Rusia sudah menarik 300 miliar rubel. Itu sekitar 2,5 miliar dolar. Bulan sebelumnya, jadi pada bulan Juli, mereka menarik sekitar 7 miliar dolar. Dan kemudian bulan sebelumnya di bulan Juni, mereka menarik lagi 5 miliar dolar.
Setiap bulan angkanya terus meningkat. Sekarang tentu saja tidak semua orang menarik uang mereka karena mereka khawatir Putin akan mencurinya. Mereka punya alasan yang berbeda-beda. Tapi pada akhirnya hasilnya sama. Beberapa orang menarik uang mereka karena mereka benar-benar khawatir tentang Putin. Orang lain menarik uang mereka karena serangan drone Ukraina ke gudang-gudang. Mereka berpikir jika wall Valbury runtuh, sesuatu sebesar itu, perusahaan sebesar itu akan menyebabkan keruntuhan perbankan, jadi krisis perbankan. Dan itulah mengapa mereka tidak ingin uang mereka tertahan di bank saat bank tersebut runtuh. Jadi mereka menarik uang mereka, yang menciptakan dilema menarik bagi bank-bank Rusia karena misalnya tidak ada krisis perbankan kan? Tapi jika orang-orang percaya ada krisis perbankan, mereka akan terus menarik uang mereka. Dan itu pada akhirnya menciptakan krisis perbankan. Karena sistem perbankan modern, bank-bank ini tidak menyimpan seluruh jumlah uang yang mereka terima dalam bentuk simpanan. Mereka meminjamkan katakanlah 50%, 70%, 80%, tergantung pada berapa rasio cadangan wajib bank di Rusia. Jadi bahkan jika tidak ada krisis, sekarang karena begitu banyak orang menarik uang mereka, ya itu akan menciptakan krisis. Ini semacam menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Dan tebak apa? Jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan melihatnya terjadi tahun ini. Pada tahun 2026, orang Rusia sudah menarik lebih dari 2,5 triliun rubel. Dan inilah bagian yang lebih menarik. Ini sebenarnya lebih banyak uang daripada yang ditarik orang Rusia pada minggu-minggu pertama perang di tahun 2022. Pada saat itu, masuk akal jika semua orang menarik uang mereka. Orang asing, orang Rusia, perusahaan besar, semua melihat apa yang dilakukan Putin, melancarkan perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Jadi mereka ingin memindahkan uang mereka ke tempat yang lebih aman, bukan? Jadi masuk akal kalau orang Rusia menarik triliunan rubel saat itu. Tapi sekarang, mereka melakukan ini di pertengahan tahun 2026. Itu jelas sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan itu menunjukkan betapa pesimisnya orang Rusia sekarang dibandingkan tahun 2022. Dan untuk bank, masalah ini sebenarnya semakin parah karena di satu sisi ada orang Rusia, para deposan yang menarik uang mereka. Tapi di sisi lain, ada pinjaman yang telah diberikan bank. Nah, pinjaman-pinjaman ini macet. Jadi mereka tertekan dari kedua sisi. Lihat apa yang saya maksud. Bank Pertahanan Putin melaporkan kerugian miliaran dolar akibat gagal bayar pinjaman. Sekarang, ini sebenarnya salah satu bank terbesar di Rusia. Saya kira masuk 5 besar di negara itu. Dan bank ini milik negara. Jadi Putin pada dasarnya memerintahkan bank ini untuk membantu semua perusahaan pertahanan yang membutuhkan dana agar mereka bisa terus memasok kebutuhan tentara Rusia yang sedang berperang di Ukraina. Tapi ketika kamu sebenarnya tidak bisa begitu saja memberikan pinjaman, Putin memerintahkanmu untuk tetap memberikan pinjaman. Ada kemungkinan lebih besar perusahaan-perusahaan itu akan bangkrut dan kamu tidak akan mendapatkan uang pinjamanmu kembali. Nah, itulah yang sedang terjadi sekarang. Ini adalah laporan yang baru saja kami terima. Tapi ternyata Kremlin sudah mengetahui hal ini karena menurut laporan ini, sejak awal tahun ini, Kremlin telah secara diam-diam menyuntikkan dana ke bank ini untuk memastikan bank tersebut tetap bertahan, sementara pinjaman-pinjaman terus macet. Dan itu juga penting, karena seperti yang kita bahas di awal, anggaran pemerintah Rusia sendiri tidak terlihat terlalu stabil. Dan sekarang Putin terpaksa menyelamatkan bank-bank yang sedang kolaps akibat kebijakannya sendiri. Sekarang ada sesuatu yang mungkin sulit Anda percaya. Sebagian dari uang yang dihabiskan Putin itu sebenarnya dipakai untuk menyasar Anda. Rusia sebenarnya menghabiskan miliaran dolar untuk menyebarkan propaganda yang ditujukan kepada audiens barat. Bahkan ada istilah yang disebut Russian Web Brigades. Ini pada dasarnya adalah julukan yang diberikan kepada bot Rusia, bot Kremlin, semua akun palsu pro-Rusia yang Anda lihat secara online, baik itu di Twitter maupun di YouTube. Dan bot-bot ini berpura-pura menjadi seseorang yang tinggal di barat sambil membela setiap tindakan yang dilakukan oleh Putin. Tujuan dari brigade ini adalah untuk meyakinkan Anda bahwa Rusia sedang menang dan tidak ada gunanya membantu Ukraina karena itu adalah pertarungan yang mustahil dimenangkan. Nah, inilah alasan tepat mengapa kami melakukan apa yang kami lakukan, karena kami ingin melawan propaganda Rusia. Sekarang, sayangnya kami tidak punya miliaran dolar, tapi kami punya kalian semua. Jadi, jika Anda bisa meluangkan waktu sebentar dan membantu kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini, dan mungkin juga membagikan video ini dimanapun Anda bisa, di platform apapun yang Anda gunakan, karena kami tidak bisa melawan brigade Rusia, tapi kalian bisa membantu kami memberi sedikit dampak. Sekarang, mari kita bicara tentang bisnis Rusia, karena bukan hanya bank-bank Rusia yang menderita, bahkan bisnis-bisnis Rusia juga menderita. Lihatlah video yang baru-baru ini dibagikan oleh beberapa warga Rusia ini. Saya ingin membagikan video sedih ini di sini. Saya sedang berjalan-jalan di Adler di jalan utama, dan semuanya tutup. Dulu ada kafe tepat di sini. Tempatnya disewakan. Satu tempat tutup. Di sini ada tempat yang disewakan. Di sini tertulis toko tutup. Toko herbal ini juga tutup. Lanjut. Ini adalah toko lama kami. Juga tutup. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Rasanya sangat sakit. Sungguh disayangkan. Aku tahu yang ini juga tersedia. Aku sudah berjalan melewati 3 gedung. Ini ada tempat yang disewakan. Dan dulu ada seorang gadis yang bekerja di sana. Kafe ini tidak buka. Tempat-tempat ini sudah tutup. Ya Tuhan. Jadi tebak, apa solusi Putin untuk semua ini? Jadi katanya dia memberikan senjata kepada staf bank. Dan saya tidak bercanda soal itu. Lihat saja laporan ini.
Moskow mempersenjatai staf bank untuk menembak jatuh drone, tapi banyak orang Rusia percaya motif sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Secara resmi, ini tentang pertahanan terhadap drone. Secara tidak resmi, orang menduga ini untuk mencegah warga menyerbu bank jika ekonomi semakin memburuk. Dengan kekurangan bahan bakar, harga yang naik, antrean panjang, risikonya semakin besar untuk penarikan massal, kekurangan uang tunai, kerusuhan lokal, dan upaya putus asa untuk mengakses tabungan. Dalam skenario itu, ancamannya adalah penduduk. Sekarang, sayangnya, Rusia sudah menerapkan kebijakan seperti itu atau kebijakan tidak resmi untuk memastikan bahwa orang-orang tidak bisa menarik uang tunai yang menjadi hak mereka. Kamu tahu, bahkan di bank, uang tunai itu milik para deposan. Tapi sayangnya, itu tidak selalu berlaku di Rusia. Lihatlah klip ini di mana seorang wanita berbicara tentang bagaimana dia tidak bisa mengambil uangnya dan menutup rekeningnya di bank karena ternyata itu dianggap ilegal. Rekor dari bank-bank. Penarikan uang dari bank-bank berlangsung dengan laju yang memecahkan rekor. Siapa yang tahu kemana uang ini akan berakhir nanti? Tidak ada yang tahu untuk apa uang itu digunakan. Uang itu dipakai untuk membayar apa? Saya percaya bahwa di masa-masa sulit seperti ini, hal seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Hari ini Bank VTB. Bank VTB memblokir akun saya dan memblokir kartu saya ketika saya mencoba untuk menutup rekening tabungan di bank. Ini. Di bank ini. Kedengarannya sangat absurd, sampai aku bahkan tidak punya kata-kata. Apa? Aku bahkan tidak punya kata-kata. Aku tidak sedang mencoba menarik uang apapun. Aku tidak mentransfer apapun kemanapun kepada siapapun. Aku hanya masuk ke perbankan online dan ingin menutup rekening tabungan yang kubuka 3 bulan lalu. Dan mereka mengirim pesan kepadaku. Ini adalah transaksi yang mencurigakan. Kami telah memblokir akun Anda. Kami telah memblokir kartu Anda. Untuk membuka blokirnya, silahkan hubungi cabang bank. Kamu sedang bercanda, sialan, atau apa? Mengeluh. Apa? Aku hanya... Aku benar-benar terkejut banget. Selain itu, sekarang Kementerian Dalam Negeri di Rusia secara resmi menyarankan warga Rusia untuk membatasi penarikan uang tunai dan menghindari mentransfer uang pada malam hari karena, kamu tahu, itu berbahaya. Seseorang bisa mencuri uangmu seperti di Rusia tahun 1990-an. Dan berbicara tentang tahun 90-an, sebenarnya krisis energi atau kekurangan bahan bakar di Rusia telah mencapai titik di mana pompa bensin menjadi berbahaya. Sekarang di Moskow beredar cerita bahwa, hey, kalau kamu mau bensin dari pom bensin, kamu harus bawa senjata. Begitu gilanya situasinya sekarang. Dan kita akan membahas cerita itu sebentar lagi. Tapi pertama-tama, izinkan saya tunjukkan seberapa parah situasinya di ibu kota Rusia dalam beberapa hari terakhir. Seperti sulit dipercaya betapa cepatnya semuanya berantakan. Lihat saja. Jadi seperti yang bisa Anda lihat dari gambar di layar Anda, gambar ini pada dasarnya menunjukkan persentase pom bensin di Rusia yang benar-benar memiliki bensin. Anda tahu, itu memang tugas utama mereka. Itulah kenapa mereka disebut pom bensin. Sekarang, garis merah adalah wilayah Moskwa yang agak membingungkan. Garis biru adalah kota Moskwa, itu ibu kotanya. Dan garis oranye adalah Rusia secara keseluruhan. Perhatikan bulan Agustus, maksud saya tanggal-tanggal Agustus terbaru. Hanya dalam minggu lalu, Moskwa berubah dari memiliki setengah pom bensinnya yang memiliki bahan bakar menjadi kurang dari 20% pom bensinnya yang memiliki bahan bakar. Ini adalah ibu kota, kota terbesar di Eropa, dan hanya 1 dari 5 pom bensin yang memiliki bensin, bahkan mungkin kurang dari itu. Dan situasinya sebenarnya lebih buruk daripada seluruh Rusia digabungkan. Dan tentu saja, dibandingkan dengan wilayah Moskwa juga, situasinya sebenarnya lebih buruk di ibu kota. Sulit untuk dipercaya. Ini berarti jika Anda ingin bahan bakar di Rusia, sekarang sudah menjadi operasi militer khusus selama 3 hari. Dan saya tidak bercanda tentang itu. Dan saya benar-benar tidak bercanda, meskipun terdengar seperti lelucon. Di sini Anda bisa melihat seperti apa keadaannya. Barisan mobil yang panjang hanya menunggu giliran mereka di pompa bensin. Terkadang butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke depan, kadang puluhan jam, seperti 10, 11, 12 jam. Jadi setengah hari terbuang hanya untuk mengisi 1 tangki. Sekarang dalam beberapa situasi yang jarang terjadi, Anda sudah sampai di depan, tapi bensinnya sudah habis. Saya pasti akan sangat kesal kalau itu terjadi pada saya. Tapi dengarkan baik-baik. Itu benar-benar terjadi pada seseorang. Tolong beritahu saya, apakah antrean ini di sini? Apakah semuanya 4? Ini semuanya 4, kami tutup sekarang. Kami kehabisan bahan bakar. Sudah, kami tutup jam 2. Kami akan buka lagi paling cepat jam 5. Kalau mereka mengantarkan, kalau truk bahan bakarnya datang. Jadi sekarang tidak ada bensin, tidak ada gunanya antre sama sekali. Kamu tidak akan kebagian, mereka juga tidak. Dan kamu hanya berjalan-jalan memberitahu semua orang. Ya, saya kasihan sama orang-orang, tapi mau bagaimana lagi? Ya, saya tidak lanjut lagi, sudah cukup. Saya tidak mau cari mati. Baiklah, hanya di sekitar daerah sini saja. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga harimu menyenangkan. Baiklah, kedengarannya bagus. Kami tutup jam 2, dan paling cepat, kami mengharapkan pengiriman datang jam 5. Apakah Anda kebetulan tahu kapan seluruh krisis ini akan berakhir? Apakah Anda punya informasi orang dalam? Informasi yang eksplosif. Perkiraannya sejauh ini benar-benar buruk. Kita pasti akan hidup seperti ini terus. Mereka tidak punya waktu untuk menyelesaikan apapun. Baiklah, terima kasih sudah tetap berpikiran positif. Sampai jumpa. Tapi ada solusinya di sini. Dan ini membawa kita ke cerita tentang senjata yang sudah saya janjikan selama ini.
Seorang blogger Rusia baru saja menjelaskan metode unik untuk memasukkan bensin ke dalam jerigen jika Anda orang Rusia. Lihatlah, Putin benar-benar sedang membangun kembali Uni Soviet. Kemarin, saya mengisi jerigen dengan 30 liter bensin. Saya butuh bensin untuk generator dan semua mobil saya berbahan bakar diesel. Jadi, menguras tangki bukanlah pilihan. Saya tidak punya pilihan, harus mengisinya di jerigen atau membawa generator itu sendiri ke pom bensin. Saya sudah menduga akan ada suara berisik, jadi saya tidak repot-repot mengeluarkan jerigen sebelumnya. Saya pergi ke kasir dulu dan membayar. Lalu saya kembali ke mobil dan mengambil AKM saya, lalu menyandangnya di punggung. Nah, AKM itu pada dasarnya adalah senapan serbu Soviet. Mirip seperti AK-47, tapi menurut saya sedikit lebih ringan. Jadi itulah yang dia bawa ke pom bensin. Lalu saya mengeluarkan jerigen saya dan mulai mengisinya, membelakangi petugas pom bensin. Mereka menggerutu di belakang saya seperti, kamu tidak boleh mengisinya di jerigen. Tapi mereka tidak mendekati saya dengan antusias. Saya mengisi jerigen itu dan pergi dengan pikiran sedih dan tidak menyenangkan bahwa tahun 90-an akan kembali. Saya harus menakuti orang-orang dan memperlihatkan senjata. Siapapun yang memegang senjata, dialah yang benar. Saya rasa beginilah jadinya ketika Anda mulai memberikan senjata kepada petugas bank. Perlahan-lahan, warga sipil mulai membawa senapan ke pom bensin. Sekarang, tentu saja, Ukraina tidak punya rencana untuk membuat situasi ini lebih mudah bagi Rusia. Bahkan, Ukraina secara aktif berupaya menciptakan lebih banyak masalah. Baru tadi malam, mereka menyerang salah satu kilang minyak Rusia lagi, dan itu adalah salah satu yang terbesar. Di sini, Zelensky sendiri mengkonfirmasi serangan tersebut. Pernyataannya mengatakan bahwa serangan jarak jauh Ukraina menghantam sebuah kilang minyak lebih dari 1.600 km, sekitar 1.000 mil dari perbatasan Ukraina. Itu adalah salah satu kilang minyak terbesar di Rusia. Dan tebak apa? Ini bukan pertama kalinya Ukraina menyerangnya. Rusia mungkin mengira karena letaknya sangat jauh, mungkin itu aman. Tapi Ukraina telah menyerang kilang ini pada bulan April, lalu di bulan Mei, kemudian istirahat sebentar di bulan Juni, kembali lagi di bulan Juli, dan sekarang di bulan Agustus. Ini adalah bagian penting dari strategi Ukraina, di mana meskipun Rusia melakukan perbaikan pada kilang tersebut, Ukraina akan kembali dan menghancurkannya lagi. Dengan begitu, kilang itu tidak benar-benar bisa membantu mengatasi defisit minyak Rusia. Inilah alasan mengapa beberapa blogger perang Rusia sekarang memperingatkan tentang kemungkinan runtuhnya pasokan bahan bakar yang dihitung dalam hitungan hari, alias selisih antara apa yang dikonsumsi Rusia, apa yang dibutuhkan Rusia, dibandingkan dengan apa yang mampu diproduksi, atau saya kira diimpor oleh Rusia. Selisih itu sangat besar, itu berarti jumlah yang bisa diambil Rusia dari cadangannya juga terbatas. Dengarkan peringatan berikut ini. Saat ini di Rusia, setelah serangan kemarin terhadap kilang-kilang di Orsk dan kebakaran di kilang timur jauh, perkiraan kapasitas produksi bensin yang tersisa kurang dari 20%. Kira-kira 1/5 dari kapasitas sebelumnya. Ini berarti Rusia saat ini mengalami defisit 70.000 ton bensin per hari. Situasi bahan bakar jet adalah yang paling kritis, karena pesawat tidak bisa terbang di Barmatuka. Apa yang akan terjadi pada transportasi udara, transportasi kereta api di jalur yang belum dialiri listrik, dan pengumpulan sampah di kota-kota? Jadilah layanan transportasi Singkatnya, kereta api. kami paham bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Dan Rusia akan lumpuh. Perang akan berakhir justru karena krisis bahan bakar. Diselesaikan justru. Saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi, bahwa jika kita menghitung 5 atau lebih kilang minyak yang terbakar setiap minggu, Jika Anda menghitungnya, Rusia paling lama hanya punya 2, 3, atau 4 minggu lagi. tinggal 2-3 jam lagi, Jika ada 4 kilang minyak yang terbakar, situasinya bisa memburuk sebelum akhir musim. Tapi secara umum, hitung mundurnya tinggal hitungan hari. Secara keseluruhan, hitungannya tinggal beberapa hari. Sekarang, beberapa orang memang punya solusi di dalam Rusia. Dalam klip berikutnya, ada seorang wanita Rusia yang tampaknya punya sikap positif. Dia berkata, kenapa kamu butuh bensin? Kita masih punya bir di toko. Dan kenapa semua orang panik selama masih ada bir? Dengarkan ini. Semua orang mengeluh sekarang. Tidak ada bensin. Ada antrean panjang sekali di jalan tol untuk beli bensin. Itu semua omong kosong. Tapi bayangkan kalau ada drone yang menyerang pabrik bir atau toko bir. Itu pasti kacau banget. Pabrik atau toko? Pasti akan ada antrean di mana-mana. Jadi, persetan dengan bensinnya. Yang penting birnya aman. Sekarang, sayangnya bagi Vladimir kecil, Ukraina sebenarnya punya rencana untuk membuat situasi ini jadi lebih buruk lagi. Kami secara khusus menargetkan para elit Rusia dan para oligark Rusia. Sekarang kita tahu dari laporan yang bocor bahwa Ukraina punya rencana rahasia untuk menutup bandara-bandara Moskow, menutup langitnya, bukan langit kota. Apa istilahnya? Wilayah udara? Rencana itu baru saja bocor kemarin, dan meskipun sekarang sedang dihentikan, rencana itu belum sepenuhnya dibatalkan. Jadi, lihatlah apa artinya ini. Menurut laporan ini, pada awal tahun, para pejabat menyampaikan kepada Zelensky sebuah rencana yang mengusulkan perluasan serangan di Rusia. Rencana tersebut mengusulkan untuk menyerang bandara-bandara Moskow dengan kawanan drone murah bertenaga AI. Mereka berencana meluncurkan hingga 1.000 drone setiap malam untuk membanjiri pertahanan udara Rusia. Tujuannya adalah untuk menutup langit Moskow secara permanen dan memaksa penghentian semua penerbangan ke Rusia.
Drone-drone tersebut akan secara mandiri menemukan target menggunakan AI dan peta yang sudah dimuat sebelumnya. Zelensky sebenarnya tidak memberikan izin untuk rencana tersebut karena ia khawatir serangan seperti itu bisa menyebabkan kehancuran pesawat sipil. Jadi, ia hanya mengizinkan persiapan lebih lanjut. Pada musim semi, operasi ini diberi nama Sandi. Namun rencana tersebut dihentikan pada bulan Juli setelah pemecatan penulisnya, yaitu Menteri Pertahanan saat itu Mikhailo Fedorov. Namun rencana ini mungkin akan dilanjutkan di masa depan. Sejujurnya, ini terdengar menakutkan, tapi disinilah penting untuk memberikan konteks tentang apa yang sedang dilakukan Rusia. Sejak tahun 2022, sejak Putin meluncurkan apa yang disebutnya operasi militer khusus 3 hari, penerbangan ke Ukraina telah sepenuhnya ditutup. Jadi tidak peduli siapa Anda, apakah orang biasa atau Presiden Amerika Serikat, semua orang harus terbang ke Polandia, lalu naik kereta yang membawa Anda ke ibu kota Ukraina. Perjalanan kereta itu memakan waktu sekitar 10 jam. Begitulah cara orang Ukraina hidup sejak tahun 2022. Bahkan, Zelensky sendiri pun tidak bisa terbang di dalam Ukraina, dia harus naik kereta saat akan keluar negeri jika ingin mengunjungi negara lain melalui Polandia. Dan dari sana, dia baru terbang. Itu berarti, menurut rencana ini, apa yang sebenarnya direncanakan Ukraina adalah memberikan Rusia balasan yang setimpal. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kelanjutan rencana ini. Saya yakin Ukraina akan mencoba melakukan ini di masa depan. Tapi rencana ini pasti akan memberikan tekanan besar pada para oligarki Rusia. Saya yakin para oligarki Rusia tidak akan senang harus menggunakan kereta untuk bepergian. Itu memakan waktu yang sangat-sangat lama. Dan saya pernah melihat beberapa jet pribadi yang digunakan oleh para oligarki Rusia. Itu benar-benar terlihat gila. Saya rasa Presiden Amerika Serikat pun tidak terbang dengan kemewahan seperti yang biasa dinikmati para oligarki Rusia. Jadi jika wilayah udara Moskow ditutup, Putin akan merasakan banyak tekanan dari semua orang yang sangat diuntungkan dari perang ini. Dan tentu saja itu akan menjadi kabar baik bagi Ukraina karena paranoia Putin sudah semakin menjadi-jadi. Putin baru saja menangkap satu lagi kandidat yang mencalonkan diri melawan partainya dalam pemilihan Duma yang akan datang, yaitu pemilihan parlemen Rusia. Dan alasan dibalik penangkapan itu? Nah, rupanya orang ini membuat beberapa postingan yang mengkritik rezim. Jadi dia ditangkap dan tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen. Inilah yang terjadi di Rusia saat ini. Kejahatan terbesar di negara itu adalah mengkritik perang atau tentu saja mengkritik berita atau Putin. Tahukah Anda, bagian paling mengejutkan dari cerita ini adalah bahwa Ukraina baru saja melakukan serangan balasan terbesar sejak 2023. Itu pada dasarnya menghapus semua keuntungan yang telah diraih Rusia tahun ini, sementara mereka kehilangan ratusan ribu tentara. Tapi tidak ada media arus utama yang benar-benar memberitakan hal ini. Tidak peduli dari sisi mana Anda melihatnya. The New York Times tidak memberitakan berita ini, setidaknya belum. The Wall Street Journal juga tidak memberitakannya. Dan kemudian, tentu saja, kita punya sisi lain. Kita punya mesin propaganda Rusia yang menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk menyebarkan kebohongan yang ingin Putin agar dipercaya semua orang. Inilah alasan tepat mengapa kami melakukan apa yang kami lakukan untuk mengungkap kebenaran tentang keberanian Ukraina dan melawan propaganda Rusia. Sekarang saya akui, kami tidak punya miliaran dolar seperti Vladimir Putin, tapi kami punya kalian semua. Baru-baru ini kami meluncurkan Basics Insider. Ini adalah cara bagi kalian untuk mendukung kami dan mendapatkan liputan bonus sebagai imbalannya. Kalian bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Sekarang izinkan saya memberitahu kalian apa yang akan kalian dapatkan jika menjadi anggota, karena ini bukan sekadar amal. Jika kalian menjadi anggota, kalian akan mendapatkan video eksklusif yang kami unggah setiap hari dan tidak muncul di YouTube. Kami membahas lebih dalam cerita-cerita yang kami liput, menghabiskan lebih banyak waktu pada detail-detail yang tidak muat di video-video tersebut. Dan tentu saja, yang terbaik dari semuanya, menghadirkan veteran militer berpengalaman seperti Chuck Farr untuk menganalisis rekaman garis depan, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan memisahkan fakta dari propaganda. Ini benar-benar liputan kami yang tanpa sensor dan lebih mendalam untuk orang-orang yang ingin memahami konflik ini lebih dari sekedar berita utama. Dan tentu saja, saya jujur saja, keanggotaan Anda juga sangat membantu kami. Kenyataannya adalah algoritma YouTube terus berubah. Pendapatan iklan naik hari ini dan turun keesokan harinya. Video-video direkomendasikan minggu ini dan mungkin tidak direkomendasikan minggu depan karena sesuatu yang kami katakan. Itulah mengapa membangun komunitas anggota berarti kami bisa terus membuat liputan independen tanpa sepenuhnya bergantung pada algoritma yang maha kuasa. Jadi jika Anda suka analisis yang lebih mendalam sambil membantu kami melanjutkan pekerjaan ini, Anda bisa menjadi anggota dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi Basics Insider. Kami akan sangat senang jika Anda bergabung. Dan yang paling menarik, berikut adalah cuplikan dari video eksklusif kami di mana Chuck Farr melakukan analisis rutinnya. Silakan dengarkan. Tingkat persetujuan saat ini yang tidak berarti semuanya tidak akan dikembalikan. Tentu saja, pemilu bisa terjadi apa saja. Tapi yang harus kita khawatirkan, Putin, saya tidak perlu khawatir tentang itu. Anda juga tidak perlu khawatir tentang itu. Orang-orang di sekitar Putin, kelas oligarkinya, kelompok jutawan korupnya. Lihat bro, mereka hanya ingin kembali mencairkan cek-cek besar itu dan nongkrong bareng tim bikini Swedia di Côte d'Azur. Mereka tidak mau melakukan ini. Dan sejarah menunjukkan jika ada seorang diktator despotik yang dikelilingi oleh kelompok kaki tangan,
Begitu mereka merasa terancam, Caligula, Nero, Saddam Hussein, mereka akan bergerak melawannya. Jadi jalannya sejarah dalam hal ini sudah tak terelakkan. Yang berikutnya ini menunjukkan bagaimana mereka bergerak sekarang. Jadi bahkan saya juga melihat lebih dekat pada pembunuh mereka di sana. Itu kamu tahu, itu cara kamu selalu bilang bukan saya saat kamu mengatakan sesuatu seperti itu di seragamu. Ini adalah preman-preman Chechnya kan? Mereka tentu saja dari Chechnya dikirim oleh diktator boneka. Dan mereka terkenal karena melakukan hal-hal yang sangat bodoh di depan kamera. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang garis belakang. mereka sering dipakai untuk menekan tentara wajib militer Rusia. Dan saya tidak heran mereka naik ambulans. Kenapa tidak? Anda tahu, dan saya rasa secara teknis itu tidak melanggar konvensi Jenewa untuk membawa kombatan di dalam ambulans. Tapi jika Anda menggunakan ambulans untuk mengangkut pasukan ke garis depan, begini, saya akan jelaskan seperti ini. Saya pikir orang Ukraina bisa mengetahui apa yang dilakukan sebuah ambulans. Dan Anda tahu, orang Ukraina tidak menyerang Palang Merah. Maksud saya, Ukraina tidak perlu melakukan pelanggaran kejahatan perang untuk merusak hubungannya dengan para pendukungnya di Barat. Itu membatasinya lebih dari apapun. Tapi Anda tahu, saya sendiri pernah melihat video wajib militer Rusia melambaikan bendera Rusia di atas kendaraan yang hangus terbakar. APC ambulance di garis depan dekat Konstantinivka. Jadi mereka akan melakukan apapun yang mereka kira bisa lolos tanpa konsekuensi. Dan memang itu yang mereka lakukan. Jadi ini adalah rekaman kamera bel pintu yang menangkap serangan rudal yang masuk 100 km ke Polandia. Saya tidak tahu apakah Anda mendengar tentang ini minggu lalu. Ya, tentu saja. Ya, saya menonton hal-hal seperti ini dan mereka menaruh, Anda tahu, rock acid Ukraina di atasnya. Dan saya death metal. Dan saya cuma berpikir, hey, saya sih tidak perlu itu. Ya, jadi kita jelas punya hamparan ladang pertanian di sana, di Polandia Timur, daerah perbukitan persis seperti itu. Saya rasa ini mungkin berada di sudut tenggara Polandia. Oke, jadi itu kawahnya di sana. Dan ini adalah bagian dari kampanye perang hibrida Rusia. Jadi ada beberapa cara untuk melihat ini. Pertama, ada beberapa kemungkinan penafsiran yang selalu dibutuhkan dalam perang hibrida. Jadi sebuah rudal jelajah Rusia menyimpang atau sengaja memasuki wilayah udara Polandia. Oke, mencari fakta. Apakah itu menyimpang? Apakah itu sengaja masuk? Nah, saya tidak tahu. Bagaimana cara rudal itu mendarat? Nah, hulu ledaknya meledak dengan daya penuh, kan? Jadi kamu melihat ada kawah 10 meter di sana. Itu fakta. Apapun yang masuk ke sana pasti meledak. Oke, ini pertanyaannya. Rudal itu diarahkan kemana ya? Apakah diarahkan ke, kamu tahu, Warsawa? Apakah rudal itu menyimpang atau memang mendarat di ladang petani ini secara tidak sengaja? Oke, menurut saya itu bukan kecelakaan. Hulu ledaknya meledak. Banyak hal yang harus terjadi sebelum benda itu meledak. Rudal itu harus diaktifkan dulu. Masih ada pengaman lain untuk ketinggian. Lalu beralih ke mode ledakan saat terkena benturan atau di udara. Semua hal ini bukan kebetulan. Itu tidak rusak begitu saja. Itulah kenapa ada sistem pengaman. Saya akan bilang mereka memilih. Mereka memilih sebuah ladang terbuka, dan inilah pesannya kan, kami menghantam ladang petani ini. Kami bisa menghantam apapun yang kami mau di negara kalian. Kami Rusia, kalian Polandia. Bagi saya, caranya adalah pesannya kan, mereka tidak menyebarkan selebaran kan. Mereka tidak mengirimkan drone pengintai dari styrofoam, kamu tahu. Mereka mengirimkan rudal jelajah KH-101 Adam. Kita akan melihat hal seperti ini sepanjang musim panas, masuk ke musim gugur, dan ke musim dingin. Operasi hibrida Rusia akan terus berlanjut. Dan itu akan berupa sabotase, pembunuhan. Kamu akan melihat insiden di Polandia. Tiba-tiba, preman Polandia mulai memukuli penutur bahasa Ukraina di jalanan, kan? Orang-orang itu direkrut lewat TikTok. Mau cari uang mudah? Kamu tahu, pakai kaos turtleneck hitam dan topi baseball hitam, lalu pukuli orang Ukraina. Aku akan kirimkan 500 euro untukmu. Kita sudah melihat itu mulai terjadi minggu ini. Ya, dengar, aku punya tulisan yang akan terbit di Key Post. Mungkin baru akan keluar 7 atau 8 hari lagi. Dan itu membahas tepat tentang perang hibrida. Oke, ini adalah sungai Dnipro di Oleski, yang tepat di seberang sungai dari Kherson. Di sini kita punya beberapa anggota tim SEAL Rusia. Tidak, bukan. Kita cuma punya orang bodoh di perahu apung dari kolam anak-anak. Dan aku harus bilang, cara mereka menjatuhkannya benar-benar luar biasa. Jangan bayar. Jangan main beer pong sama orang-orang ini.
Sekarang mereka memperlambat ini supaya kamu tidak bisa menghitung waktu jatuhnya. Karena kalau begitu, kamu pasti bisa menghitung ketinggiannya. Tapi kamu tahu, menurutku Al, Kamu tahu, Adam dan aku sama-sama bisa menghitung ketinggiannya. Tapi bidikannya benar-benar luar biasa kan? Itu benar-benar mengagumkan. ya ada orang yang tidak memperhitungkan harus berenang dengan pelindung tubuh lengkap, 300 butir amunisi, serta senapan yang tergantung di leher. Ya, aku seorang penjaga pantai. Seseorang panggil penjaga pantai. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Maaf. Terima kasih, bro. Aku akan duduk di sini Itu dan mengesankan. memutar peluitku. Kau tahu, pulang saja kalau kau tidak mau itu terjadi. Dan ini lucunya. Kelihatannya, ya itu Ben. Tapi aku tadinya mau bilang, itu seperti pelampung yang tergantung di sana, tapi dia tidak sempat meraihnya. Itu Ben. Akan aku lemparkan balok semen padanya. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka pantas mendapatkannya. Sebenarnya, kamu nggak mau mati kan? Pulang saja, bro. Pulang saja. Oke, itu sepertinya pesawat latih dasar Yak. Sekarang, aku nggak bisa pastikan. Tapi, kamu tahu, roda pendarat 3 roda. Monoplane bersayap rendah. Itu memang benar. Jadi ini adalah pesawat latih utama era Soviet. Aku nggak bisa bilang itu 556 atau 762. Tapi sepertinya dia, bro, itu tembakan senapan yang bagus banget. Jadi kita nggak bisa dengar, tapi dia mungkin bisa dengar kalau dia mengenainya. Karena suara mesin akan berubah kalau kena. Suaranya bakal berubah dari brrrr jadi grrrr. Jadi itu dia sedang jatuh. Sekarang, aku nggak tahu pasti, tapi aku curiga ini di selatan Odessa yang ada di barat Kherson di pesisir Laut Hitam. Itu adalah kota resor yang indah. Kalau Miami Beach punya tebing, ya seperti itulah. Tempatnya benar-benar indah. Tapi itu tembakan yang bagus, bro. Satu tembakan saja, dia berhasil kena. Kalau kamu mau nonton sisa video ini dan video-video lain seperti ini, kamu bisa ke Basics Insider atau klik tombol gabung di bawah.